الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر. لا Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. 5 menit kurang 5 menit lagi pas waktu menunjukkan pukul 6.30 nanti akan dilaksanakan sholat id. Monggo-monggo yang masih di rumah segera ke musola. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari yang bahagia ini kita bisa diberi kekuatan iman dan Islam serta kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Amin. Kami selaku Amir Zakat Fitrah Perumahan Villa Bangun 82
izin untuk menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan zakat fitrah tahun ini di perumahan Villa Bangun Bunda sudah terlaksana dan sudah terkumpul sejumlah 275 kg beras dengan jumlah jiwa 90 jiwa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga kaum muslimin wal muslimat yang telah menyalurkan zakat fitrahnya di Mushola Al-Fajri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan membalas kebaikan Bapak semua dan pahala yang berlipat ganda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sudah menyampaikan dan menyerahkan zakat Bapak Ibu semua pada tanggal 12 Mei 2021. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-atqa alladzi yaslan nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa 'azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas bumi Allah ini
bukan kebetulan semata, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sampai terasa dada kami ya Allah, tapi hanya kepada Engkau yang kami maksudkan dan mampu melapangkan dada kami. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam lautan takbir, maka semua laut dan semua bening, semua menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada-Mu ya Allah. Di hari yang baik, bulan yang baik, bulan yang mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini kami menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah pada pagi hari ini. Pelajaran pertama dari hikmah Idul Fitri, apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma ya Allah, innaka afun, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku." Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut itu ia halalkan segala cara, sogok, suap, judi, khamar, zina, maka ia lebih takut pada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita dirikan selama 30 hari dan 30 malam itu? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tentu tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran dijaga. Itu semua selama 30 hari selama bulan Ramadan lalu. Semua yang halal kita tahan, makanan yang halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan, selama 13 jam lebih mampu menahannya. Maka mengapa tidak untuk yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita pun ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima, tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma hdina bihalalin, ya Allah, cukupkanlah kami dengan hal yang halal sehingga kami tidak perlu menjerumuskan kepada yang haram. Di saat sholat, di saat tahajud, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar wa qina azabannar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata dia khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati dan jiwa kita, ke dalam tulang sumsum kita. Besok kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan, apakah Syawal menjadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat. Maka tanamkan rasa takut hanya kepada Allah dengan dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memohon ampun kepada Allah. Kita
kita takut kepada Allah, takut berbuat yang haram, takut makan yang haram, karena makanan haram akan menjadi darah dan daging. Darinya tidak diterimanya doa kita, sulit hidupnya, apalagi itu diberikan kepada anak dan istri-istri kita, pada keluarganya. Semua kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik ini, mulai pagi ini dan seterusnya, bertambah rasa takut kepada Allah sampai ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari hikmah Idul Fitri, bahwa telah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan untuk bangun lebih awal, kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita tadarus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita, membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal dan zakat lainnya. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bakhil, kita tidak pelit. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kilogram beras atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, hibah. Ini harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, yang kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untuk kami. Sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan itu tidak seberapa dibanding dengan nikmat Allah yang kita terima. Kita berkaca bagaimana kelopak mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana tenaga kita, bagaimana ingatan kita itu tidak tertembus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita telah menembus surganya Allah dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang sederhana itu. Setelah kita membayarkan zakat, maka jangan lupa kita berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang bersedekah, berinfak. Ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa Allah juga menginginkan malaikat kepada mereka yang tak ada juga tak mampu, namun ada juga mampu tapi tidak mau bersedekah. Maka apa kata malaikat? Berikanlah mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya tetap besar, kendaraan tetap mewah, umurnya tetap panjang, tapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta tidak diridhoi oleh Allah, menyebabkan dia jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, ketika masalah rezeki kita berdoa, wa barakatan fi rizqi, berilah barokah dalam rezeki kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka saat mendapatkan rezeki yang halal, pakailah untuk jalan Allah, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a putus, tapi ada yang tetap mengalir itu adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Berharap pada manusia seringnya akan menderita, kecewa pada suami, pada istri, pada anak. Kalau mereka soleh dan soleha, maka mereka akan mendoakan kita. Tapi kalau tidak, mereka akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta akan binasa, berharap pada kuasa akan sirna, berharap pada kawan berubah menjadi lawan, maka berharaplah pada sedekah. Kullu min rizqi tahti zina sedekatin. Semua orang akan bernaung di dalam sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di pada mahsyar yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari hikmah Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Innaka afun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Kita sudah mintakan ampun untuk kita, untuk orang tua kita, tapi ada dosa yang tidak dapat dimaafkan kepada Allah. Kita menangis, memohon dan minta kepada Allah, maafkanlah kesalahanku kepada si fulan ya Allah. Tapi Allah tidak dapat memaafkannya, karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini tulibat alaihimuz zillah,
mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna. Illa kecuali ini hablum minallah, hablum minan nas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari sholat Idul Fitri ini, datang dari arah kanan, pulang dari arah kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak orang kita bersalaman memohon maaf, saling dan saling memaafkan. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang yang bertakwa, wal afiyah linnas. Mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak mampu yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah uji, hai hamba-hambaku, uji dengan makanan lulus, uji kau dengan minuman lulus, uji kau dengan nafsu syahwat lulus. Hari ini uji kau dengan yang tampak ringan. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu, tetanggamu? Hari ini kita kembali kepada fitrah, kepada firatul Islam, kesucian Islam. Mari kita raih tangan saudara kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kanan kiri depan samping kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Mungkin karena dia baik, karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini dengan permohonan maaf. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita memohon ampun kepada Allah. Kita sebagai hambanya jangan pernah berputus asa terhadap ampunan dan kasih sayangnya. Nabi kita Muhammad SAW bertobat dalam sehari sebanyak 70 kali. Padahal beliau adalah Nabi Rasulullah Al-Maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan kita hanya hamba biasa yang tiap hari tak pernah lepas dari perbuatan dosa. Oleh karena itu maka marilah kita tundukkan, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita rendahkan diri ini kepada Allah, maka Allah angkat diri kita, derajat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, wa abwabal sihah, wa abwabal hidayah, wa abwabal rizqi halalan thayyiban wa katsiran. Allah barakah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin minasy siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal yaumil mahsyar. Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal mautum taqabbal ya karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo bapak-bapak, setelah sholat ini dilaksanakan kita seperti harus biasanya saling memaafkan dengan urutan pemutaran ya. Dari mana? Yang lainnya jalan mengikuti. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله